SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي أعزكم الله At-talabah, azakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati azakumullah, pada kesempatan yang baik ini di tempat yang mulia ini kita akan membahas bersama sebagaimana antum maklumi bersama, yaitu tema pada daurah hari ini yaitu salatul jamaah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan hal tersebut dengan merujuk sebuah kitab kecil yaitu Salatul Jama'ati Mafhumun wa Fadailu wa Ahkamun wa Fawaidu wa Adabun fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimanallahu wa iyyahu. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan 3 poin ya, yang diawali dengan muqaddimah, kemudian 3 poin tersebut adalah langsung pada poin pembahasan yang inti yaitu hukum salat berjamaah. Poin yang kedua yaitu keutamaan salat berjamaah. Yang ketiga yang terakhir yaitu adab berjalan menuju salat berjamaah. Kalau nanti ada kesempatan waktu kita akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ini atau bisa mungkin disempurnakan dengan bentuk tanya jawab. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kita ketahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tidak ada lain kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, hanya untuk beribadah. Dan ibadah yang paling agung adalah mendirikan salat setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, merupakan rukun yang paling besar dalam Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah iqamatus shalah, yaitu mendirikan salat yang 5 waktu ini, yang mana Allah SWT mewajibkan bagi kita untuk melaksanakan hal tersebut. Ikhwati azakumullah, dari 5 waktu tersebut, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, semuanya itu adalah kewajiban bagi kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, salat 5 waktu itu wajib atau tidak? Nah, ini pembahasan kita. Ya, pembahasan kita yaitu salat berjamaah itu wajib atau tidak. Kalau salatnya sudah wajib, ya, sudah jelas tidak bisa ya, dipungkiri dan tidak ada keraguan masalah itu. Tapi salat 5 waktu itu sendiri dilakukannya sendiri-sendiri atau berjamaah? Ya. Menurut ulama, ya,
Tentang masalah ini ada 3 pendapat, ya. Bahkan 4 pendapat dalam masalah ini. Disebutkan di sini, ya, Syekh mengatakan salatul jama'ati fardu 'ainin 'ala rijali al-mukallifina al-qadirina hadaran wa safaran lis salawatil khams. Bahwasanya salat berjamaah adalah fardu ain. Ini salah satu pendapat. Pendapat beliau yang beliau tarjih, ya, adalah bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu ain. Wa hadza rajih, dan pendapat ini yang rajih, yang kuat, ya. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya, ya. Kata beliau bahwasanya salat berjamaah adalah fardu ain bagi seorang laki, ya, bagi kaum lelaki yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Hadaran wa safaran, baik itu dalam keadaan bepergian maupun tidak dalam keadaan berpergian. Kata beliau di sini sebutkan bahwasannya ulama berbeda pendapat tentang masalah salat berjamaah ini. Apakah itu wajib ain atau fardu kifayah atau sunnah muakkadah? Ya. Adapun pendapat pertama, sebagaimana saya katakan tadi, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu fardu ain. Ya, fardu ain. Dan ini yang ditarjih oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, dan itulah yang pendapat yang benar, yaitu fardu ain. Salat berjamaah adalah fardu ain. Jadi pendapat yang pertama adalah fardu ain, dan ini adalah disebutkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan a'immatus salaf dan fuqahaul hadis, para pakar-pakar hadis. Pendapat yang kedua yaitu fardu kifayah. Ya, dan ini yang ditarjih oleh dalam mazhab Imam Syafi'i dan sebagian ucapan teman-teman atau orang-orang yang bermazhab Maliki, dan pendapat dari mazhab Ahmad. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Dan ini yang ma'ruf dari mazhab Abu Hanifah. Dan kebanyakan orang yang bermazhab Maliki, ya, Syafi'i, dan disebutkan juga riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang terakhir, yang keempat, fardu ainin wa syartun fi sihhatis shalah. Salat berjamaah adalah fardu ain dan merupakan syarat dalam keabsahan salat. Dan ini adalah pendapat sekelompok dari orang-orang yang bermazhab Ahmad bin Hanbal. Ini Hanbali, ya. Dan sekelompok dari salaf, dan dipilih oleh Ibn Hazm dan yang lainnya. Tetapi pendapat yang rajih dari 4 pendapat itu adalah pendapat yang pertama, bahwasanya salat berjamaah adalah fardu ainin. Fardu ainin. Apa dasarnya? Ya. Dasarnya adalah banyak sekali dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, ya. Saya sebutkan 7 saja. Disebutkan lebih banyak sekali. Ya. Lebih dari 7. Tapi yang ingin saya sampaikan 7 dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Ya. Pertama, dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam kondisi genting, dalam keadaan peperangan, itu diperintahkan untuk melakukan salat berjamaah. Allah Taala mengabadikan masalah ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-102. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum al-ayata. Yani akmilil ayah. Al-ayata ini akmilil ayah, sempurnakan ayatnya. Kata Allah SWT, wa idza kunta fihim, apabila engkau wahai Muhammad berada di kalangan mereka, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, para sahabat, fa aqamta lahumus salata, kemudian kamu hendak mendirikan salat, faltakum ta'ifatun minhum, maka hendaknya ada sekelompok dari mereka itu, ya, berdiri, itu berdiri salat, mendirikan salat, ya. Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, bersama engkau, Nabi sebagai imamnya. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka itu dalam keadaan salat menyandang senjatanya.
Ini dalam keadaan genting, dalam keadaan peperangan, apalagi dalam keadaan aman seperti saat ini. Tentunya adalah lebih wajib lagi. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, berdasarkan ayat ini Allah SWT saja memerintahkan untuk mendirikan sholat dalam keadaan peperangan, apalagi dalam keadaan tidak peperangan. Tentunya adalah lebih wajib lagi. Bisa difaham? Ya. Dasar yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga ya untuk mendirikan salat dengan orang-orang yang salat. Allah taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Qala Allah tabaraka wa taala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah SWT, dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya wajibnya salat berjamaah. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Katsir rahimanallahu wa iyyahu dalam tafsirnya, tatkala beliau mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahwasanya kebanyakan para fuqaha beristidlal dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Ya, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah dengan orang-orang yang sedang rukuk. Yaitu sedang salat. Disebutkan rukuknya ya. Itu yakni dzikrul ba'd yuridul kul. Disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah menyeluruh ya. Rukuklah dengan orang yang rukuk ya. Artinya salatlah Anda bersama orang yang sedang salat. Dan perintah ini menunjukkan apa? Al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Ya, pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya. Baik. Ini dasar yang keberapa? Kedua. Yang ketiga. Ya. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati ma'al jama'ati. Bahwasannya Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan salat berjamaah. Ya, fa'an Malik ibn Huwairits, dari Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu, qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekelompok orang. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Dan kami tinggal ya di sisinya 20 malam. Wa kana rahiman raqiqan. Ya, dan dia adalah orang yang rahim, orang yang penyayang. Falamma ra'a syauqana ila ahalina qala, tatkala beliau melihat kami bahwasanya kami sudah kangen dengan keluarga kami, qala, Nabi SAW mengatakan irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu. Ya. Pulanglah dan hendaklah kalian bersama mereka, bersama keluarga-keluarga kalian. Wa'allimuhum wa sallu. Ajari mereka. Ya, ajari mereka dan perintahkan untuk melakukan salat. Fa idza hadratis salatu, apabila waktu salat itu telah tiba, falyu'adzin lakum ahadukum. Ya, maka hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan azan, ya. Wal ya'ummukum akbarukum, dan hendaknya orang yang paling besar di antara kalian menjadi imam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hadratis salatu falyu'adzinu lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Ya. Disebutkan di sini fan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis salati al jamaah wal amru yaqtadil wujub. Karena perintah Nabi allimuhum wa sallu. Ya. Perintah atau bukan? Fi'il amr atau bukan? Fi'il amrin. Ya. Fi'il amr, perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban. Ya. Nah, wa allimuhum wa sallu. Salatlah kalian bersama keluarga. Nah, ini dasar yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keberapa?
Yang keempat, hamman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahrikil buyuti 'ala al-mutakhallifin an salatil jama'ati. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan mau membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau berangkat untuk salat berjamaah. Rumahnya mau dibakar. Tidak dibakar tapi mau dibakar. Ini menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu itu adalah kewajiban. Kalau bukan wajib, tidak mungkin Nabi SAW mau membakar rumah-rumah mereka. Ya. Karena memang Nabi SAW menyatakan inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, saudara-saudara. Perhatikan hadis ini. Jangan sampai Anda tidak datang salat berjamaah, khususnya 2 waktu ini. Isya dan subuh, salat fajar. Ya. Kalau tidak, naudzubillah, jangan-jangan dia adalah orang munafik. Bahkan dia adalah orang munafik. Karena Nabi SAW mengatakan, inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah 2 salat tadi itu, salat isya dan salat subuh, saudara-saudara. Ya, maka jangan sampai antum tullabul ilmi, jangan sampai tidak berangkat subuh. Ya. Jangan sampai tidak berangkat untuk salat subuh. Dan alhamdulillah antara Sakan dengan masjid tidak jauh. Ya, tidak jauh. Kurang dari 5 menit antum. Ya. Datang ke masjid. Kalau ketiduran temannya hendaknya membangunkannya. Ya. Baik, kata Nabi SAW lanjutan hadis itu, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka itu, orang-orang munafikin itu, mengetahui pahala yang sangat besar pada 2 salat tersebut, salat isya maupun salat subuh, la'atauhuma walau habwan. Pasti mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Merangkak ya akhi, dengan kedua tangannya, dengan 2 kakinya itu merangkak seperti anak bayi saja. Seandainya mereka itu tahu pahala atau besarnya pahala pada 2 salat tersebut. La atauhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Dan sungguh aku telah menginginkan agar aku memerintahkan untuk didirikan salat, ya, dikumandangkan salat dan didirikan salat tersebut, thumma amur rajulan falyusalli bin nasi. Kemudian aku memerintahkan seseorang, ya, menjadi imam sebagai pengganti aku untuk salat dengan orang-orang yang lainnya sebagai imam, ya. Thumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum hazbun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata. Kemudian aku akan berangkat bersama, ya, orang-orang yang lainnya, ya, dan masing-masing di antara mereka membawa seikat bara kayu api atau kayu bakar, ya. Ila qaumin la yashhaduna salata, kepada suatu kaum yang mana mereka tidak hadir, tidak berangkat salat, ya. Apa yang dilakukan? Kata Nabi, fa'uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Haditsun sahihun rawahul Bukhari wa Muslimun. Aku akan membakar rumah-rumah mereka, ya, dengan api ini. Itu apa artinya? Menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu ini adalah wajib ya akhi. Ya. Wajib ain. Wajib ain. Ya. Kalau tidak mungkin Nabi SAW akan membakar rumah-rumah orang yang terlambat atau tidak mau berangkat ke masjid. Rumah ya akhi, tempatnya orang berlindung dari panas, dari dingin. Ya. Tapi tidak dilakukan sama Nabi SAW. Ya. Ya. Tidak dilakukan sama Nabi SAW. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya dosa orang yang tidak berangkat
mendirikan sholat, ya, sholat 5 waktu ini. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya sholat berjamaah. Baik. Dalil yang keberapa? Kelima, ya. Lam yurakhis an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan dispensasi bagi orang yang buta, saudara-saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan dispensasi bagi orang yang buta. Ba'idud dar fit takhalluf 'anil jamaah. Walaupun rumahnya jauh, ya, tidak diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak salat berjamaah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Ada seorang lelaki yang buta, saudara-saudara, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya beliau berkata orang buta tersebut, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjidi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menggiring aku atau menuntun aku, ya, ke masjid, ya. Padahal dia adalah seorang yang buta. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhis lahu. Kemudian dia memohon pada Rasulullah SAW agar diberikan dispensasi, ya, bagi dia. Fayusalli fi baitihi, agar dia bisa sholat di rumahnya. Farakhasa lahu. Nabi SAW di awalnya memberikan keringanan, dispensasi, ya. Falamma walla da'ahu, tatkala orang buta tadi itu berpaling dari Nabi SAW, ya, dipanggil sama Nabi SAW. Hal tasma'un nida'a bis salati? Apakah kamu dengar panggilan salat? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, apakah kamu dengar dikumandangkannya azan untuk salat itu? Kata orang buta tersebut, "Na'am." Iya Rasulullah, saya dengar itu panggilan, ya, salat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ajib," maka wajib bagi kamu. Saudara-saudara, ini adalah orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Tidak ada seorang pun yang menuntun, rumahnya jauh. Tidak menutup kemungkinan di saat itu adalah banyak binatang-binatang buas. Tapi nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mewajibkan bagi orang tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Orang buta saja diwajibkan, apalagi seperti wajah-wajah yang ganteng-ganteng ini, yang normal, alhamdulillah, sempurna semuanya, alhamdulillah. Tentunya adalah lebih wajib lagi, ya. Tentunya adalah lebih wajib lagi untuk mendirikan sholat berjamaah, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwasanya orang buta itu adalah Ibnu Ummi Maktum, ya, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian dalil sebelum terakhir, yaitu yang keberapa? Yang keenam. Ya. Bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man sami'a nida falam ya'ti fala salata lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mendengarkan panggilan azan, ya, kemudian dia tidak mendatangi panggilan tersebut, tidak memenuhi panggilan tersebut, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Artinya salatnya tidak sempurna. Dasarnya apa? Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhrin." Rawahu Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Qayyim wal Albani rahimanallahu wa iyyahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man sami'a an-nidaa, an-nidaa ini al-adzan, barang siapa yang mendengarkan azan, falam ya'tihi, kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut, tidak mendatangi panggilan tersebut, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Artinya salat tidak sempurna, saudara-saudara. Ya, tidak ada salat baginya. Artinya salatnya tidak sempurna, illa min udhrin, kecuali kalau ada udzur, ya, kecuali ada udzur, sakit misalkan,
ya, atau safar misalkan, ya, atau mungkin hujan, ya, atau takut, ya, ada udzur. Illa min udhrin, kecuali ada udhurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimanallahu wa iyyahu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat berjamaah adalah fardhu ain. Yang terakhir, saudara-saudara, yaitu yang ketujuh, ya, yaitu tarku salatil jama'ati min alamatil munafiqin wa min asbabid dalal. Bahwasannya meninggalkan salat berjamaah adalah tanda-tanda dari orang-orang munafik, ya, dan termasuk dari sebab-sebab kesesatan. Dasarnya apa? Liqauli Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ya, berdasarkan ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman, barang siapa yang menginginkan senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, yaitu hari kiamat, bagi yang mana itu adalah orang muslim ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, falyuhafid ala haula'is salawati, maka hendaknya dia menjaga salat yang 5 waktu ini, ya, hendaknya dia menjaga salat 5 waktu tersebut, haitsu yunada bihinna, dimanapun, ya, salat itu dikumandangkan, dimanapun salat itu dikumandangkan, ya. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda, dan sungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan untuk nabinya, untuk nabi kalian, sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah, sunanal huda, yaitu jalan-jalan menuju ke kebenaran, ya, petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sungguhnya salat-salat itu adalah merupakan dari sunnah-sunnah menuju petunjuk, al-huda, yaitu petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, dan seandainya apabila kalian melakukan salat itu di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang tidak mau berangkat, ya, melakukan salat itu di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, pasti Anda akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan seandainya kalian apabila meninggalkan sunnah nabi kalian, pasti Anda akan tersesat, ya, pasti akan tersesat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Jadi, ikhwati azakumullah, ini cukup 7 ini merupakan dasar-dasar tentang wajibnya salat berjamaah, ya. Baik, karena keterbatasan waktu, ya. Kalau tidak, di sini banyak sekali tentang hal-hal semacam itu, ya, tentang wajibnya salat berjamaah. Baik. Selain itu juga, selain hal itu, bahwasanya ijma'us sahabah, ya. Selain 7 tadi itu bisa ditambahkan, yaitu ijma'us sahabah, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sepakat, ya, tentang wajibnya salat berjamaah. Ijma'us sahabati ridwanullah alaihim ala wujubi salatil jamaati. Para sahabat sudah ijma', sudah sepakat, ya, tentang wajibnya salat berjamaah. Ijma'us sahabati ala wujubi salatil jamaah, ya. Ijma'us sahabati ala wujub salatil jamaah. Wajibnya atau para sahabat Rasulullah sudah sepakat, sudah ijma', dan ijma' adalah merupakan salah satu dasar hukum, ya, menurut ahli sunnati wal jamaah, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, ya. Jadi para sahabat sudah sepakat, sudah ijma' tentang wajibnya salat berjamaah. Nah, kalau sudah ijma' itu sudah kuat, sudah, ya, sudah ijma' itu sudah kuat.
Nah, baik, ikhwati azakumullah, sekarang poin yang kedua tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan salat berjamaah. Minimal ada 6 lah, ya, minimal ada 6 tentang keutamaan salat berjamaah ini. Pertama, sebenarnya banyak sekali keutamaan-keutamaannya, tapi di kesempatan yang singkat ini, ya, disebutkan 6. Yang pertama, salatul jama'ati bi 27 salati furada, bahwasannya salat berjamaah lebih, ya, lebih dengan 20 atau, ya, salat berjamaah fadilahnya lebih dari 27 kali salat dibandingkan salat sendirian. Ya. Kalau salat sendirian dapat 1 derajat, ya. Kalau salat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Anda pilih yang mana? Yang 1 apa 27? Kalau yang pintar ya milih 27. Antum kan orang-orang pintar, ya, mesti pilih yang banyak, yang 27, ya. Baik, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajatan. Bahwasannya salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama, ya, lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri dengan 27 derajat. Dengan 27 derajat. Anda milih mana, Mas? 27 apa 1? Ya, 27. Ya. 27 derajat. Ini perbandingan antara salat sendiri dengan salat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadz bi 27 darajatan. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Ya. Salat berjamaah lebih utama, ya, dengan lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat atau 27 salat, ya. Kalau satu sendirian mendapatkan 1, kalau berjamaah mendapatkan 27 kali salat. Ya, ini fadilah yang sangat besar sekali. Kemudian ikhwati azakumullah, yang kedua, yazidu fadlu salati ala al-jama'ati bi ziyadati adadil musallin, bahwasannya keutamaan salat dengan berjamaah itu akan bertambah fadilahnya dengan bertambahnya, ya, jumlah orang yang salat, ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu, bahwasanya salat seseorang dengan orang yang lainnya itu lebih baik, lebih bersih, lebih suci dibandingkan dia salat sendirian. Ya, imam dengan makmum. Ya, minimal itu. Imam dengan makmum. Sehingga dikatakan berjamaah. Ya. Ada satu imam dengan satu orang makmum, ya, itu lebih baik daripada dia salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Dan seseorang yang salat dengan 2 orang makmum itu lebih bersih, lebih suci, lebih bersih, ya, dibandingkan dia salat dengan seorang. Ya. Imam dengan makmum. Ada imam dengan 2 orang. Dengan yang kedua ini, ya, dengan 2 orang tadi ini lebih baik daripada makmumnya satu orang. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan semakin banyak makmumnya itu, semakin banyak, maka Allah SWT lebih senang. Allah SWT lebih senang. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, ya, dan An-Nasa'i. Jadi semakin banyak jumlah makmumnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum, yang tidak kalah pentingnya, ya, poin yang ketiga ini. Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi liman shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ihram. Yaitu kebebasan dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Perhatikan, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan bagi orang yang salat lillah, salatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, selama arba'ina yauman, 40 hari, ya, dengan berjamaah. Yudriku takbiratul ihram. Tapi dengan catatan dia harus, ya, mengikuti atau mendapatkan takbiratul ihramnya si imam. Ya, takbiratul ihram Allahu Akbar, makmumnya juga Allahu Akbar, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Apabila dia melakukan hal itu selama 40 hari, ya, berarti 5 kali 40 hari. Ya. Maka dia akan dibebaskan dari dua hal. Bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Apa dasarnya? Kalau Nabi SAW dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, man shalla lillah, perhatikan, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Rawahu At-Tirmidzi wa hassanahu Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah, lillah, bukan karena yang lainnya, lillah, harus salat karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak ikhlas, nahi. Ya, tidak diterima. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah ikhlas fil qawli wal amal. Karena ikhlas ini adalah sulit ya akhi. Ya, nas'alullah ikhlas fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Taala keikhlasan baik di dalam berucap maupun bersikap, ya. Barang siapa yang salat karena Allah Subhanahu wa taala arba'ina yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, ya, dengan berjamaah, yudriku takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbiratul ihram yang pertama, ya, takbiratul ihram, ya, kutiba lahu bara'atani, kutiba lahu bara'atani, maka akan dicatat bagi dia dua kebebasan. Itu kan tuh. Akan ditulis dengan dua kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Ya. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari kemunafikan. Ya. Maka ikhwati azakumullah, ini adalah merupakan keutamaan yang besar sekali. Ya. Orang itu, para sahabat paling takut dengan penyakit nifaq. Ya. Paling takut dengan kemunafikan ini. Ya. Nah, orang yang menjaga salat, ya, berjamaah selama 40 hari dan dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka akan dibebaskan dari dua hal tersebut. Bebas dari neraka, ya, dan bebas dari sifat kemunafikan. Semoga Allah Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempraktekkan hadis yang agung ini. Tapi ikhwati azakumullah, yang keberapa sekarang? Keempat. Ya, man shalla subha
fi jama'atin fa huwa fi damanillahi wa amanihi hatta yumsiya. Barang siapa yang salat subuh ya dengan berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala sampai waktu sore. Di hadis Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Ya, barang siapa yang salat subuh, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dan jaminan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Maka ikhwati azakumullah, keutamaan-keutamaan semacam ini jangan sampai terlewatkan. Kalau Allah SWT sudah menjaga, apa yang antum khawatirkan? Allah sudah menjamin dan menjaganya. Allah melindungi. Ya. Maka jangan ragu dalam masalah ini. Ikhwati azakumullah. Berikutnya perhatikan, ya, yang beberapa ini kelima. Perhatikan. Tidak ada yang ngantuk. Tidak ada yang ngantuk. Perhatikan dan praktekkan hadis ini. Ya. Man shallal fajra fi jama'atin, ini bukan hadis, tapi muallif mengatakan rahimanallahu wa iyyahu, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, thumma jalasa yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tadlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, falahu ajru hajjatin wa umrah, maka bagi dia adalah mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya, hadisnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak ada yang ngantuk. Tidak ada yang ngantuk. Perhatikan nih, praktekkan hadis ini. Ya. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh, salat fajar, salat subuh berjamaah, ya, jamaah itu, fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, tahmid, tahlil, zikir sabah misalnya, ya, membaca Al-Qur'an, ya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari itu terbit. Ya, sampai matahari itu terbit. Ya, kurang lebih ya 1 jam, 1 jam setengah antum zikir pada Allah SWT. Ya, jangan merubah posisinya. Antum di sini ya di sini sudah. Di situ ya sudah di situ. Jangan cari tempat sandaran. Ya, Allah mentakdirkan di sini ya sudah di sini. Antum di sini, sudah di sini duduk. Ya. Duduk berzikir yazkurullah hatta tadlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. 1 jam, 1 jam setengah. Bisa antum membaca itu satu juz setengah. Ya. Kalau antum lancar bisa 2 juz itu. Ya. Kalau antum lancar bisa 2 juz. Ya. Maka setelah itu sampai terbit matahari, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat di tempatnya, di tempat antum ini, ya, di tempatnya. Jangan merubah tempatnya. Ya. Kalau tidak ada sutra, ambil sutra, duduk di salat di tempat anda duduk. Ambil sutra, duduk. Ya, tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Apa fadilahnya saudara-saudara? Fadilahnya besar sekali. Kanat lahu ka'adri hajjatin wa umratin tamatin. Allahu akbar. Ya, hadis rawahu Tirmidzi wa hassanahu Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Ya, kata Nabi SAW, maka bagi dia seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Subhanallah. Sampai 3 kali Nabi SAW mengucapkan semacam itu. Kahajjati amratin, hajjatin wa umratin, tamatin. Seperti pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ya. Mau saudara-saudara mau mengamalkan ini?
Saya sarankan sekali kalau seandainya tidak setiap hari, ya rekan-rekan mahasiswa, ya paling tidak mungkin 1 pekan 1 kali. Dan saya sarankan pas hari libur itu, ya pas hari libur, imam hari Sabtu atau hari Ahad misalkan, antum pilih, ya kan tidak ada kesibukan, ya hari libur antum duduk, walaupun 1 kali dalam 1 pekan. Kalau tidak bisa 1 pekannya 2 pekan sekali. Kalau tidak bisa, ya 3 pekan 1 kali. Kalau tidak bisa 4 pekan 1 bulan 1 kali. Kalau tidak bisa, kenemenan. Sesibuk apa kita ini? Ya, sesibuk apa? Ya. Ini fadilah yang besar sekali. Ya. Fadilah yang besar sekali saudara-saudara. Maka hendaknya mulai sekarang memang harus dipaksa lah. Harus dipaksa. Duduk antum 1,5 jam, zikir pada Allah Ta'ala, baca Al-Quran. Sholat berjamaah, subuh, duduk di situ zikir, baca Al-Quran, misalnya sebaik-baik zikir, ya sebaik-baik zikir, karena memang membaca Al-Quran bagian dari zikir. Dan itu adalah sebaik-baiknya, ada perintah, ada larangan di situ. Ya. Ya. Kemudian sampai terbitnya matahari dan sholat 2 rakaat di tempat antum di mana Allah mentakdirkan antum duduk. Ya. Di shaf pertama alhamdulillah, wa biha wa ni'mah. Ya. Di tengah alhamdulillah, di belakang sudah di situ. Jangan merubah. Ya. Jangan merubah. Ya. Karena memang disebut dalam riwayat lain fi musallahu, di tempat dia salatnya. Ya, di tempat salatnya. Maka saya sarankan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengamalkan hadis yang agung ini. Ya, walaupun seperti tadi itu. Walaupun mungkin ya dalam 1 pekan 1 kali atau 2 pekan 1 kali. Ya. Upayakan, usahakan, paksakan. Ya. Barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Ikhwati azakumullah. Kemudian yang keberapa? Keenam, idhamu thawabis salatil isya'i was subhi fi jama'atin. Ya, besarnya pahala salat isya dan salat subuh dengan berjamaah. Di hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isya fi jama'atin, barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia telah bangun malam, ya, setengah malam, ya, nisfal lail, dia bangun salat malam, ya, pertengahan malam. Setengah malam dia sholat. Ya. Ini apabila dia sholat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullahu. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Ya. Maka barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Allahu Akbar. Ya. Menunjukkan apa? Betapa besarnya solat, 2 solat ini, solat isya dan solat subuh dengan berjamaah. Anda solat isya ya berjamaah, seakan-akan Anda solat setengah malam. Qaiman lillah, melaksanakan solat. Dan barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia ya kan solat semalam suntuk. Subhanallah. Menunjukkan apa sekali lagi? Betapa besarnya pahala orang yang melakukan sholat subuh berjamaah. Ada yang kuat semalam suntuk sholat, ada yang kuat, masya Allah. Kalau ada yang kuat ngacung, ada. Ya, tapi dengan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sudah semalam suntuk. Besar atau tidak mas pahalanya? Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Itu yang keberapa tadi? Ya, cukup ya, itu saja. Baik, kemudian poin yang terakhir, ya karena waktu sudah al-waqtu la yarham, ya. Waktu yang sangat cepat sekali, yaitu poin yang terakhir, adabul masyi ila salati al-jama'ati, ya.
Taib. Adabul masy ila salati fil jamaati, yaitu adab berjalan menuju salat berjamaah. Ya. Ada beberapa adab, di antaranya adalah yatawaddau fi baitihi wa yusbiqul wudu'a. Wudu dari rumahnya, dari sakan antum, ya. Jangan wudu di masjid, wudu dari sakan, ya. Wa yusbiqul wudu'a, dan menyempurnakan wudunya. Li hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma min rajulin yatatahharu, tidak ada seorang yang bersuci, wa yuhsinu tuhura, kemudian dia membaguskan bersucinya, thumma ya'madu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia sengaja menuju ke masjid, ya, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanatan, melainkan Allah Ta'ala akan mencatat bagi dia setiap langkah yang dilangkahkan, dia akan mendapatkan hasanah, mendapatkan satu kebajikan, ya. Wa yarfa'uhu biha darajatan, dan akan mengangkat, Allah akan mengangkat dengan langkah tersebut, ya, yaitu satu derajat. Wa yahuttu anhu biha sayyi'atan, dan akan dihapuskan, ya, dengan langkah tadi itu satu keburukan, ya. Hadis rawahu Muslimun, hadisun sahih. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua yaitu ya'khudhu zinatahu wa yatajammalu. Hendaknya dia, ya, memperbagus, ya, mengambil apa bajunya, tidak baru, tidak harus baru, yang penting bersih, ya kan, dan baik gitu. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya. Wahai anak keturunan Adam, ambillah perhiasan Anda, yaitu maksudnya baju Anda, ya, inda kulli masjidin, yaitu ketika hendak setiap mau mendirikan salat. Jangan salat pakai baju yang jelek-jelek. Kalau pesta, masya Allah, ya. Tidak boleh semacam itu. Ambil baju yang layaklah, tidak harus baru, tapi bersih, tapi bersih, ya. Wa qali Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sungguhnya Allah itu adalah indah dan menyenangi dengan keindahan. Haditsun sahih rawahu Muslimun. Baik, poin yang keberapa? Ketiga. Yad'u du'a al-khuruji wa yakhruju bi niyyatis salah. Berdoa dengan ketika keluar rumah, ya. Berdoa ketika keluar rumah dan keluarnya niat untuk mendirikan salat. Saya mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apabila seorang mengucapkan itu, ya, disebutkan, ya, maka orang semacam itu dikatakan hudita wa kufita wa wukita wa tatanahha lahu syayatin. Ya, maka kamu telah mendapatkan hidayat, kamu telah dicukupkan, dan kamu telah dijaga. Dan syaitan juga akan menjauh dari orang tersebut yang mengucapkan doa tadi itu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Wa yaqulu syaitan akhar, syaitan mengatakan, syaitan yang lainnya mengatakan, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa wukiya wa kufiya wa wukiya. Ya, hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahih Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Maka syaitan yang lainnya mengatakan, bagaimana engkau, ya, terhadap seorang yang sudah mendapatkan hidayah, bagaimana kamu akan mengganggunya? Orang itu sudah mendapatkan hidayah, ya, wa kufiya, sudah dicukupkan, wa wukiya, dan sudah dijaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menjaganya. Ya. Akhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi keluar rumah jangan lupa mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dari sakan antum mengucapkan ini, ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Taib.
Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Yamshi wa alaihi sakinatu wal waqar. Ya. Berjalan menuju masjid itu dengan sakinah. Apa sakinah? Tenang, wa waqar, dan penuh dengan kewibawaan. Artinya tidak buru-buru. Ya, tidak buru-buru. Baik. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata," apabila Anda mendengarkan iqamah dikumandangkan, "famshu ila salati," ya, maka berjalanlah menuju salat. "Wa alaikumus sakinata wal waqara," dan hendaknya Anda tetap sakinah, tenang. Ya, tenang. Wa waqar, dan penuh dengan kewibawaan. Dia tidak buru-buru. Ya. Wala tusri'u, jangan bergegas. Jangan bergegas, jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang Anda dapatkan, ya, salatlah. Ya. Apa yang Anda dapatkan, fasallu. Dapat imam rakaat pertama, alhamdulillah. Ya. Tapi wa ma fatakum fa'timmu, apabila Anda sudah luput, mungkin terlambat 1 rakaat misalkan, ya, atau 2 rakaat misalkan, fa'timmu, maka sempurnakan. Ya. Imam salam, sempurnakan yang kurang tadi itu. 1 rakaat tambah 1 rakaat. Terlambat 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Ya. Fama fatakum fa'timmu, apa yang luput dari Anda, maka sempurnakanlah. Artinya hadis sahih rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Ya. Artinya hendaknya ketika menuju salat, ya, masjid untuk mendirikan salat, yakni tentram, tenang, tidak buru-buru. Apalagi kalau sampai lari-lari. Nah, ada enggak semacam itu? Wah, telat, lari 1000 langkah. Wah, tidak boleh semacam itu. Ya. Tetap aja jalan, ya, tetap. Ya, ingin tidak terlambat, ya lebih awal datangnya. Ya, kalau tidak mau terlambat. Ya. Nah, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya di antara adab, yuqaddimu rijlahul yumna inda dukhulil masjid wa yaqul, ketika dia masuk masjid, ya, mendahulukan kaki kanannya. Ya, ketika dia memasuki masjid, mendahulukan kaki kanannya dengan berdoa, yaitu a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil karim minasyaitonir rajim, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Ya. Sekali lagi, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Ya. Li hadits Abi Humaid wa Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Humaid dan Abi Usaid, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," apabila seorang di antara kalian memasuki masjid, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma iftah li abwaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu bagi aku. Ya, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Ya. Wa idza kharaja falyakul, apabila dia keluar dari masjid, falyakul, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau keutamaan dari Engkau. Ya. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ini ketika keluar dari masjid. Baik, ikhwati azakumullah. Yang berikutnya, yang keberapa? Keenam, ya.
yusalli tahiyatul masjid. Yusalli tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, apabila seorang di antara kalian memasuki masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat dua rakaat. Ya, sampai dia salat 2 rakaat. Ini namanya apa? Tahiyatul masjid. Penghormatan untuk masjid. Ya, kapan saja antum memasuki masjid, upayakan untuk sholat dua rakaat. Ya. Kecuali apa? Kecuali kalau antum masuk masjid kemudian iqamah dikumandangkan. Ya, iqamah dikumandangkan. Boleh tidak? Mana yang harus didahulukan? Tahiyatul masjid atau fardhah? Fardhah. Ya. Harus didahulukan fardhahnya. Ya. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Haditsun sahih rawahu Muslimun. Apabila salat itu sudah dikumandangkan, qad qamatis salah, ya, fala salata illa al-maktubah, maka tidak ada salat kecuali yang fardu itu. Ya. Faham ya syabab? Jadi tatkala seorang memasuki masjid, kemudian qamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada tahiyatul masjid. Ya, tidak ada tahiyatul masjid. Tidak ada qobliyah, tidak ada. Yang ada cuman fardhah. Kalau sudah dikumandangkan. Mungkin kejadian ya di antara teman-teman mungkin lagi sholat dapat 1 rakaat, dikumandangkan azan, dikumandangkan iqamah. Ya. Bagaimana ini? Lanjut atau batalkan? Ya. Kalau sekiranya antum masih mendapatkan imam pada rakaat pertama, ya, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Ya. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "Wala tubtilu a'malakum." Ya, kapan tidak. Lagi tahiyat dikumandangkan, lanjut atau dibatalkan? Lanjut. Ya kan, lanjutkan. Ya sudah, tinggal sedikit tahiyat, ya kan? Dan antum akan mendapatkan si imam, bahkan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya. Jangan dibatalkan, lanjutkan. Dasarnya apa? Ayat tadi itu, wala tubtilu a'malakum, janganlah Anda membatalkan amal perbuatan Anda. Baik, khati azakumullah. Yang terakhir, yuqaddimu rijlahul yusra indal khuruj minal masjid bi'aksid dukhulihi, ya. Yaitu mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Kalau tadi itu tatkala masuk mendahulukan kaki kanan, ya. Kalau keluar mendahulukan kaki kiri, ya. Yuqaddim rijal yusra indal khuruj minal masjid, mendahulukan kaki kiri, ya, ketika keluar dari masjid, berlawanan dengan tatkala masuk. Tatkala masuk mendahulukan kaki kanan. Baik. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi. Ya, karena Nabi SAW menyintai hal-hal yang dimulai dari kanan, ya. Semampu beliau dalam urusan beliau, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW selalu memulai dari sebelah kanannya, baik dalam ketika bersuci, ya kan, ketika beliau menyisir rambutnya atau mengenakan alas kakinya, baik itu sepatu, ya kan, atau sandal atau kelompen. Tahu kelompen? Bakiak, ada yang mengatakan bakiak yang terbuat dari kayu itu loh. Ya. Itu apabila mengenakan hal tersebut, alas kaki, ya, maka didahulukan sebelah kanan, ya. Tapi ikhwati azakumullah, itu mungkin sekelumit tentang salatul jamaah, ya. Masih ada waktu? Baik.
Perkara yang lainnya, ya, perkara yang lainnya, ini sub bahasan tambahan ya. Tudrakul jama'atu bi idraki rak'atin. Bahwasanya salat berjamaah itu didapatkan dengan 1 rakaat. Ya, kalau seorang sudah mendapatkan ya 1 rakaat berarti orang itu mendapatkan jamaah. Wala yu'tadu bi rak'atin la yudraku ruku'aha. Dan seorang tidak bisa dikatakan mendapatkan 1 rakaat ya kecuali dia mendapatkan rukuknya si imam. Kalau tatkala imam itu masih rukuk ya, kemudian antum takbiratul ihram dan bisa rukuk juga dengan imam, berarti antum sudah mendapatkan rakaat itu. Mendapatkan rakaat. Tapi tatkala si imam itu sami Allahu liman hamidah, sudah mengangkat punggungnya dari i'tidal, sudah putus rakaatnya. Antum tidak mendapatkan rakaat tersebut. Faham? Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salata." Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat ya dari salat tersebut, faqad adraka as-salat, maka dia telah mendapatkan fadilah salat berjamaah tersebut. Ya, mendapatkan fadilah salat berjamaah tersebut. Tapi tatkala si imam itu misalkan salat subuh misalkan, atau misalkan salat maghrib misalkan, ya, atau salat isya misalkan, ya, pada rakaat yang keempat salat isya, ya, imam ruku, ya, si fulan hamba Allah ini terlambat, ya, hamba Allah ini terlambat sehingga imam itu sami Allahu liman hamidah, kemudian dia baru takbir. Saat itu dia sudah tidak mendapatkan jamaah. Walaupun dia mendapatkan pahala berjamaah karena niatnya. Ya, sebenarnya disebutkan di sini. Tapi untuk fadilah jamaahnya, salat berjamaah tidak mendapatkan, sudah habis sudah. Ya. Walaupun dia mendapatkan pahala karena niatnya untuk melakukan salat berjamaah tadi itu. Ya, karena niatnya tadi itu. Ya. Apa yang mendasari hal tersebut? Yang mendasari hal tersebut adalah ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah yang difatwakan ya atau yang disebutkan di sini, dasarnya adalah ya keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara, apabila seorang itu sakit atau bepergian, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Ya, maka ditulis bagi dia seperti dia mengamalkan ya dalam kondisi mukim, dalam keadaan apa? Tidak bepergian. Sahihan, yang sehat. Ya. Berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini bahwasanya orang yang tadi itu walaupun sudah tidak mendapatkan jamaah, tapi dia tetap mendapatkan fadilah berjamaah karena niatnya tadi itu. Hanya saja dia terlambat. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ya. Baik, ikhwati azakumullah, seandainya hal itu terjadi, sudah tidak mendapatkan ya si imam, misalkan si imam tadi itu sudah tahiyat terakhir, ya. Bagaimana? Al-afdal wallahu taala alam, dia melakukan salat berjamaah dengan yang lainnya yang belum salat berjamaah. Ya. Itu boleh. Jamaah yang kedua. Karena memang saya sering melihat sebagian teman-teman mahasiswa terlambat, ya, imam sudah salam misalkan, dia berbaris di barisan yang paling belakang, kemudian salat sendirian, seakan-akan dia mengikuti jamaah. Ya, al-afdal wa ahsan, dia salat berjamaah dengan yang lainnya. Kalau tidak, salat sendirian. Karena ini sudah terlambat. Dia tidak mendapatkan jamaah. Boleh atau tidak Ustaz? Boleh berjamaah yang kedua. Ya, disebutkan dalam kitab ini, ya. Salatul jama'ati tsaniyati masyru'atun liman fatathu salatul jama'ah al-ula ma'al imami fil masjidi. Ya. Bahwasanya salat berjamaah yang kedua itu disyariatkan bagi orang yang terlambat pada jamaah yang pertama bersama imam dalam masjid. Ya. Di hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdahu. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang yang lagi salat sendirian. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu. Ya. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wa Sahihul Albani rahimanallahu wa iyyahu. Kata Nabi SAW, tatkala Nabi SAW melihat seorang yang lagi salat sendirian, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Tidakkah ada seorang yang bersedekah ya untuk melakukan salat bersama dia? Ya. Ada seorang yang sudah salat, kemudian melihat orang lain lagi salat sendirian. Boleh orang yang sudah salat tadi itu untuk membarengi orang dan itu terhitung sedekah. Terhitung sedekah. Bisa difahami? Ya. Ada seorang yang salat sendirian. Kemudian ada si fulan ini sudah salat, ya, membaringi saudaranya atau temannya yang salat sendirian. Ini bagi dia yang sudah salat tadi itu sebagai sedekah. Ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Tidakkah ada seorang yang bersedekah ya untuk salat bersama si fulannya tadi itu yang dilihat sama Nabi SAW salat sendirian. Hadis ini adalah hadithun sahihun, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad wal Hakim, dan disahihkan oleh Al-Zahabi atau disepakati oleh Imam Al-Zahabi dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Ikhwati azakumullah, saya pikir ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Cukup? Baik, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat berjamaah. Ya, selalu untuk kita perhatikan salat berjamaah ini. Apalagi antum adalah tulabul ilmi, ya, para penuntut ilmu syar'i, maka hendaknya harus menjaga salat 5 waktu ini dengan berjamaah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.